Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya cinta Rasulillah. Semuanya cinta Rasulillah. Biasanya kalau cinta itu semakin malam semakin asyik, semakin semangat. Tapi mengapa ini semakin malam semakin membleh? Sekali lagi, kalau cinta kepada Rasulullah, amin. Kalau cinta kepada Allah, jawab salamnya yang semangat. Ya Pak ya. Ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagus. Sekali lagi, Allahul witru yuhibbul witra. Allah itu ganjil, cinta akan sesuatu yang ganjil. Kita ganjili salam kita agar majlis ini dicintai Allah. Dan semua yang hadir dicatat oleh para malaikat sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikra akbar wasail ila ma'rifatillah khaliqil basar, haitsu annahu yaqulu fi kitabihil karim fi suratil ankabut wala dzikrullahi akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa sahabatihil akhyar wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la mafar illa birahmatillahi khaliqil bashar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil ghaffar. Al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai guru kita, murabbi ruhina, orang tua kita, imam Majlis Ta'lim wa Maulidir Rasul Riyadil Jannah, Sahibil Fadilati wal Karamah, Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barabah, Sahibil Fadilati wal Karamah, guru kita yang kita muliakan dan kita cintai, Sahibil Fadilati wal Karamah, Asy-Syaikh Kiai Haji Abdul Rahim Syadzili. Mudah-mudahan duet pasangan beliau ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duet yang luar biasa. Duet yang satu Ar-Rahman, yang satu Ar-Rahim. Ini duet yang saya yakin adalah atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita cintai Sohibul Hajah
Rektor Universitas Negeri Malang, universitas tertua di Malang ini, saudara kami yang kami cintai, Bapak Profesor Dr. Haji Suparno, mudah-mudahan jadi langganan majelis zikir ini, tidak hanya sekali tapi terus menerus, sehingga disebut sebagai kampus zikir. Dan kalau menjadi kampus zikir, insya Allah lulusan-lulusan Malang kalau jadi pemimpin tidak ada yang korupsi nanti. Amin ya rabbal. Para habaib yang kita hormati, dzurriyyatin nabi, sahibil fadilati wal karamah, al habib fakhir as-segaf, matta'ana Allah bituli hayati fid darain amin. Al habib Abdullah Maulad Dawilah, matta'ana Allah bituli hayati fid darain amin. Hadratil habaib al muhtaramin, hadratil ulama yang kami taati, seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Malang, hadirin dan hadirat, pecinta Rasulullah yang insya Allah dicintai Allah dan dicintai baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian ratus tahun yang lalu, Imam Jalaluddin As-Suyuti mendengar ada ulama-ulama Arab, ulama-ulama Saudi, mereka mengatakan bahwa menyelenggarakan peringatan Maulid itu musyrik, itu haram. Mengapa? Karena dengan Maulid itu berarti menyekutukan Muhammad dengan Allah. Mendengar itu spontan Imam Jalaluddin As-Suyuti mengadakan penelitian di berbagai negara. Sekian ribu orang yang menyelenggarakan peringatan Maulid yang telah diteliti oleh Jalaluddin As-Suyuti, la ahad minhum, tidak satupun di antara mereka yang niatnya menyekutukan Rasul kepada Allah. Semuanya itu niatnya adalah dalam rangka ingin mengekspresikan rasa cinta kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti anak-anak muda yang sedang jatuh cinta menyerahkan sekuntum bunga mawar merah kepada sang kekasih sambil mengatakan I love you darling. Itulah kira-kira. Maka kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti mengarang sebuah kitab yang maudhu'nya Husnul Maqsud fi Haflatil Maulud. Di dalam kitab dijelaskan, setelah beliau teliti sekian ribu orang yang bikin maulud, maka dinyatakan bukan hanya sekedar tidak haram, bukan hanya sekedar tidak musyrik, bukan hanya sekedar tidak bid'ah sayyi'ah, tetapi justru penyelenggara-penyelenggara maulud adalah orang-orang yang nanti masuk surga bersama baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Berdasarkan sebuah hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kalau kemudian sekarang ini ada anak-anak muda yang teriak maulud haram, maulud bid'ah karena Nabi tidak pernah bikin maulud, saya bilang jangan ngomong, baca kitab dulu goblok. Betul? Kalau alasannya bahwa haram maulid karena Nabi tidak pernah bikin maulud, HP Nabi juga tidak pernah pakai HP. Kalau konsisten Anda mestinya jangan pakai HP dong. Dulu waktu Rasulullah tidak pernah ada televisi. Hai yang mengharamkan maulid dengan alasan karena itu tidak pernah dilakukan Nabi, tolong Anda jangan sekali-kali nonton televisi,
bid'ah, neraka lo. Bahkan dulu waktu Nabi haji naik onta, tidak naik pesawat terbang. Hai tuan-tuan yang mengatakan bahwa maulid itu haram karena Nabi tidak pernah bikin maulid, tolong kalau haji Anda konsisten, jangan naik pesawat terbang, naik kebo saja biar mati sebelum sampai Mekah. Tidak usah tepuk tangan, sholawat saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sekedar apa yang tidak pernah dikerjakan Nabi sekarang dikerjakan di Masjidil Haram, kita lihat, kita saksikan. Setiap Jumat azan 2 kali, waktu Rasulullah sekali. Setelah Sayyidina Umar jadi khalifah, orang-orang Badui, orang di kampung-kampung sudah banyak yang masuk Islam. Untuk menunggu mereka, memperingatkan mereka, ditetapkan azan 2 kali. Waktu Rasulullah dulu terawih 8 rakaat. Mengapa umat Islam masih sibuk perang di sana sini? Setelah Sayyidina Umar jadi khalifah, orang-orang takut kalau nggak masuk Islam dipenggal lehernya sama Sayyidina Umar. Pada masuk Islam semuanya, walaupun terpaksa. Yang penting sudah Islam semuanya. Akhirnya terawih menjadi 20 rakaat. Al-Quran itu, mushaf itu dulu waktu Rasulullah tidak ada. Setelah Sayyidina Utsman baru ada mushaf. Itu juga bid'ah. Maka tolong sekali lagi kepada mereka-mereka yang menyampaikan pendapat-pendapatnya, baca kitab dulu. Jangan syukur ngomong. Itu nanti akan membelah umat. Islam tidak melarang kita berselisih. Khilafu ummati rahmah, kata Nabi. Tetapi yang benar. Pada tataran fikih kita biasa khilaf. Tetapi alasannya yang benar, persilahkan. Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ketika di pesantren jangankan masalah fikih, masalah nahwu saja kita sering diajarkan di Mughni Labib. Itu apa yang tidak boleh di Alfiyah, boleh di Mughni Labib. Apa yang tidak di Jar Makron, boleh di Uqudul Juman. Terbiasa kita dengan khilaf. Asal jangan soal-soal yang berkaitan dengan soal aqidah. Wa fi usulid dini dzal wajhum tana idh fihi taswibun li arbabil bidah. Kalau soal-soal prinsip agama, rukun iman, jangan coba-coba berbeda. Jadi kalau ada di Malang ini, kalau ada di kampus ini Pak Rektor, karena nampaknya banyak Islam-Islam sempalan yang ngaku Islam, tapi sebenarnya di luar garis Islam, itu banyak masuk di kampus-kampus seperti UNES Malang ini. Sudah diem saja, diem aja. Dengerin aja, tatul. Banyak itu. Saya kenal dengan beberapa pejabat, menangis, dia sedih. Mengapa? Karena anaknya ketika masuk di kampus-kampus yang tidak diajarkan agama dengan baik. Karena terus terang saja, saya sedih melihat Indonesia ini, saudara. Mengapa? Negara yang katanya ketuhanan yang Maha Esa, sampai hari ini pelajaran agama cuma 90 menit dalam seminggu. Setahun cuma 3 hari. Makanya pantas kalau anak-anak muda banyak yang nakal, anak-anak remaja banyak yang rusak. Mengapa? Bukan salah mereka, salahnya pemerintah yang belum memberikan welcome kepada pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Itu yang menjadi persoalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sudah bilang sama Menteri Pendidikan, teman-teman saya, sekjennya itu punaan saya, segera ambil sikap. Kalau tidak, mereka yang akan nanggung dosanya nanti ketika anak-anak muda itu rusak. Ini fakta nih, saudara, nggak main-main ini, fakta ini. Sudah pelajaran agamanya mereka lemah, sementara di sana sih kita serang habis-habisan. Ngaku Islam, tapi sebenarnya mereka telah keluar dari garis Islam. Tidak khilaf, tapi iftiraq. Kalau soal rakaat sholat, soal tahlil, silakanlah.
Asal alasannya benar. Tetapi kalau soal rukun iman, jangan berbeda. Jika di kampus ini ada yang ngaku Islam, tapi rukun imannya berbeda dengan rukun iman yang ada, jelas faqad irtadda, dia telah keluar dari garis Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya saja, ngaku Islam, kitabnya bukan Al-Quran, tapi kitab Darmo Gandul. Misalnya, apa ada Pak Kiai? Ada. Wong saya pernah kok menjadi peneliti aliran Islam Sempalan itu. Pernah ada, saya punya bukti. Saya ngomong nggak main-main. Ini di universitas, ini bukan di majelis taklim. Ngomong saya nggak main-main, berdasarkan bukti. Ngaku Islam, tapi kitabnya bukan Al-Quran, tadzkirah. Nabinya bukan Nabi Muhammad, tapi Mirza Ghulam Ahmad. Bukan lahir di Mekah, di India. India itu jual martabak, Dul. Nazaruddin itu India itu. Di Jawa Tengah malah perbatasan Brebes, Cirebon itu ada Islam baru. Namanya Islam Jasun, Islam Jawa Sunda. Nabinya namanya Tukimin. Wah. Piye le Tukimin dadi nabi le. Lewat kiai Tukimin ora pantes nabi le. Yang akan menyampaikan pidato Hadratul Mukarram Kiai Haji Tukimin. Lah. Lah Nabi Tukimin gila. Kalau Nabi Muhammad sholawatnya enak. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Ya Tukimin terus piye jajal? Saya Habibi ya Tukimin lah. Di sisi lain, Islam Indonesia ini adalah Islam terbesar di dunia. 6 bulan yang lalu saya ikut rombongan Peace Forward. Apa artinya? Saya juga nggak ngerti. Perdamaian untuk dunia. Utusan Amerika for 3 Abraham religion, 3 agama Abraham, Kristen, Islam dan Yahudi datang ke Indonesia minta kepada presiden agar tokoh-tokoh Islam dan Kristen ikut terlibat dalam diskusi menciptakan perdamaian dunia karena dunia sekarang sedang galau. Islam itu agama yang semua ajarannya sesuai dengan kehidupan kita. Penanggalan Islam. Ini sebentar lagi ada tahun baru Masehi. Kita punya tahun baru sendiri, yaitu tahun baru Hijrah. Ukurannya tidak pakai matahari seperti bulan Masihiyah, tapi pakai rembulan. Mengapa? Kalau dulu pakai matahari bulan Masihiyah, kalau Islam datang kemudian pakai rembulan. Mengapa? Karena watak kehidupan manusia ini fluktuatif. Tidak seperti matahari yang konstan tetap terus. Kalau rembulan itu fluktuatif, itulah kehidupan manusia. Mulai bulan kecil tanggal 1, 15 purnama, 30 habis. Itulah kehidupan manusia. Kita lahir dulu kecil, miskin dan papa. Tidak ada orang yang lahir langsung gede. Kita nggak punya apa-apa. Kumis saja waktu lahir kita nggak punya. Nah, kalau kita lahir punya kumis, lahir geli banget ibunya. Masuk lahir kumisan, perocot, bayinya beringosen. Iya kan? Makanya ketika terjadi perubahan, kalau bulan Masihiyah dulu ukurannya pakai matahari, datang Islam pakai bulan. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Sepi. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Terpaksa. Wa yas'alunaka 'anil ahillah.
Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Terhadap perubahan ini ya Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Maka orang-orang Arab akan bertanya kepada engkau, mengapa kok penanggalan Islam berubah? Tidak pakai matahari tapi pakai rembulan. Makanya namanya bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Ruwah, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, semuanya bulan karena ditandai rembulan. Kalau Januari sampai Desember itu ditandai matahari, bukan ditandai rembulan. Makanya mestinya namanya bukan bulan, mestinya namanya buhari. Wala dzikrullahi akbar. Karena itu lihat mimbar yang terhormat ini, supaya ada asarnya, supaya pengaruhnya lebih besar. Pesan yang kedua, kalau tadi pesan yang pertama berkaitan dengan bertempat ini di tempat universitas, mudah-mudahan pemirsa Batu TV, pemirsa internet dan jaringan-jaringan elektronik yang lain, kalau ada wartawan, mudah-mudahan disebutkan dan dengar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan mudah-mudahan melalui takbir ini pemerintah segera memberikan tambahan pelajaran agama untuk pendidikan di Indonesia ini. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, yang pertama itu. Yang kedua, mari sholawat kita jadikan sebagai kebutuhan hidup kita. Karena itulah sebenarnya khilqah kita itu. Dan sholawat yang terbaik bukan sholawat yang paling panjang, tapi sholawat yang paling pendek. Sholawat Jibril namanya, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat yang paling pendek, jangan dipendekin lagi. Solmat jangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya pernah menerima keterangan dari Kiai Makhrus Kiai, bahwa para aulia itu rata-rata auratnya sallallahu ala Muhammad. Semua kali. Sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bukan hanya itu saja, tetapi juga dalam rangka membentengi Islam Indonesia. Membentengi Islam Indonesia. Dan insya Allah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Termasuk benteng Islam di Indonesia lah majlis-majlis zikir seperti Riyadul Jannah. Ini benteng Islam di Indonesia nanti. Amin ya Rabbal. Karena itu pesan saya. Yang ketiga, tolong saudara kita. Saya tanya, apakah saudara mencintai Islam? Apakah kita mencintai Islam? Kalau mencintai Islam, maka di saat orang menyerang kita, di saat orang membonsai kita, harus kita bentengi agama kita. Dan benteng yang paling baik dan paling afdol adalah majlis zikir. Wala zikrullahi akbar. Majlis ini. Bagaimana dulu Wali Songo ketika datang ke Indonesia, Pak? Tidak ada tindakan anarkisme. Ketika orang-orang Jawa merasa ketakutan kalau hari ketiga, keempat, hari ketujuh, ke-40 ada orang meninggal. Mereka takut kalau rohnya kembali ke rumah. Takut kesurupan. Datang Mbah Wali Songo. Supaya tidak kesurupan, saya punya jimat namanya jimat Kalimosodo. Sebenarnya jimat kalimah syahadat. Mbah Wali Songo tahu kalau orang Jawa bilang syahadat itu berat. Karena terlalu banyak makan tempe gembos. Akhirnya jimat Kalimosodo. Suruh baca asyhadu alla ilaha illallah. Yang keluar satu lalala. Ya sudah. Asyhadunya dibuang. Tinggal la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Mereka diajak baca kalimat thayyibah ini. Diajak tahlilan, belum Islam sudah tahlilan. Mengapa? Takut kalau mereka kesurupan. Mereka melek sampai malam minum minuman arak, minum minuman tua. Mengapa? Mereka punya keyakinan rohnya itu baru akan kembali ke kuburan kalau matahari sudah terbit. Karena itu kemudian mereka minum minuman tua. Kata Mbah Wali Songo, jangan minum minuman arak, jangan mabuk. Itu merusak organ tubuh kita yang paling berharga. Hilang kemanusiaan kita gara-gara minum itu. Tinggalkan itu. Nah terus nopo? Ini ada Syekh Abu Hasan Asyadzili. Jadi munasabahnya Ki Abdul Rahim Asyadzili. Syekh Abu Hasan Asyadzili. Biasanya beliau itu zikir satu malam suntuk minimal 2/3 malam. Suatu saat diuji oleh Allah. Baru baca Asmaul Husna belum selesai sudah tertidur. Dipaksa tertidur lagi, tertidur lagi. Sedih beliau, ya Allah. Apakah engkau sudah tidak mau lagi mendengar suaraku menyebut asmamu? Apa kesalahanku ya Allah? Di tengah-tengah jeritan itu datang guru beliau. Supaya ada jawaban, kau baca sholawat yang keluar dari lidah baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sholawat yang bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Kau baca itu banyak-banyak supaya nanti kau tidur mimpi ketemu Nabi sehingga kau akan mendapatkan jalan keluar. Dan orang kalau mimpi ketemu Nabi pasti ketemu Rasulullah. Mengapa? La akad yatasakhasu bi shakhsiyatin Nabi. Sebab Nabi tidak ada orang yang bisa menyerupai Rasul. Jin yang pertama Abul Jan itu baru punya kerentek hatinya pengen menyerupai Nabi, terbakar, Pak. Karena itu kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, betul-betul panjenengan ketemu baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dan untuk itu sering membaca sholawat yang keluar dari lidah Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Dibaca malam ketiga betul beliau mimpi ketemu Rasul. Dirangkul sama Nabi, kau tidak usah sedih. Gara-gara itu kau sekarang ketemu aku. Dan sekarang saya kasih obat. Ini obatnya biji-bijian. Saya taruh di sebelah kananmu, nanti kau campur dengan air. Begitu beliau bangun ternyata betul ada biji-bijian yang sekarang disebut kopi. Makanya orang-orang Maghribi itu kalau minum kopi biasanya hadiah Fatihah untuk Syekh Abu Hasan Asyadzili. Dan orang Afrika, orang Arab kalau minum kopi masih sedikit. Karena apa? Itu obat. Minimal obat ngantuk. Jadi Pak Rektor kalau ngaji malam-malam begini mesti ada kopinya. Mestinya, tapi nggak apa-apa di kampus nggak ada yang masak. Bukan saya minta, enggak. Mestinya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi kopi itu obat. Asal jangan dipasang gula. Obat. Saya baca kitab. Menteri Agama sampai sekarang kalau minum kopi tidak pakai gula. Yang menyebabkan penyakit karena ada gulanya itu. Dan kebanyakan. Makanya dulu ada tak gendong kemana-mana. Itu minum kopi 6 gelas. Langsung innalillahi. Jadi kopi itu obat, saudara. Itu dari Syekh Abu Hasan Asyadzili. Nah, lewat mimbar yang terhormat ini, sekali lagi, pesan yang kedua, jadikan ini lebih besar lagi. Kalau perlu, kalau hari ini, jadikan Malang bersalawat. Tahun depan Jawa Timur bersalawat. Dan Riyadul Jannah, 2-3 tahun yang akan datang, jadikan Indonesia bersalawat. Amin. Ya Rabbal, sanggup. Sanggup. Insya Allah. Pokoknya pasangan Habib Abdurrahman dan Kirain pasangan ideal. Dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Maka itu mari sekarang selain majlis zikir yang seperti ini, kita biasakan membaca Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menurut Sayyid Abdullah bin Abi Al-Haddad, beliau menyatakan,
Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimah. Terpaksa. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Asluha sabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla khin. La ilaha illallah. Mari. Muhammadur Rasulullah. Itu oleh Allah disusun 24 huruf. Maksudnya apa? Menawi panjenengan baca sehari sekali saja 24 jam, dosa-dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Maka itu malam ini saya akan titipkan 2 wiridan ini. Sallallahu ala Muhammad dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad baca 1000 kali dalam sehari semalam. Kredit juga nggak apa-apa. Sekarang musimnya kreditan. Dibaca tiap waktu sholat 200 kali untuk membentengi Indonesia. Jadikan Riyadul Jannah sebagai sumber keberkahan bagi bangsa Indonesia. Amin. Ya Rabbal. Dilengkapi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibaca 24 kali, maka kata Al-Quran asluha sabit, ibarat pohon yang akarnya tertunjam ke bawah. Pohon kalau akarnya tertunjam ke bawah, ditendang angin sekencang apapun dia tidak akan tumbang, dia tidak akan ambruk, paling goyang saja. Pohon kalau ditendang angin, kalau oyotnya kuat, yang goyang bukan yang bawah, tapi yang atas. Orang kalau zikir juga selalu goyang, yang goyang bukan bawah, tapi yang atas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang atas. Gak ada zikir goyang bawah, gak ada. Wa far'uha fis sama. Anak-anak muda, anak-anak mahasiswa, kalau Anda punya persoalan, punya problem, jangan lari ke diskotik, itu setan. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Keluar diskotik, ribut lagi nanti, nggak akan tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kata Al-Quran, mengapa kasih kata ala? Mestinya ala tatmainnul qulub bidzikrillah. Tapi mengapa bidzikrillah didahulukan? Menurut ilmu ma'ani, wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Seakan Allah ingin memberikan message kepada kita, hai bangsa Indonesia, kalau Anda punya problem, Anda punya masalah, penyelesaiannya bukan mendengarkan musik, bukan minum minuman keras, tapi hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Dan zikir Sayyidul Azkar adalah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, kalau itu dibaca 24 kali setiap hari semalam, sama dengan hurufnya, janji Allah, tu'ti ukulaha kulla khin. Hidup kita akan berkah. Amin. Hidup kita akan berkah. Rumah tangga kita akan berkah. Pangkat kita akan berkah. Jodoh kita akan berkah. Anak kita akan berkah. Suami istri akan berkah. Pendeknya apa saja yang dikasih Allah bersama kebaikan Allah Subhanahu. Berkah itu khairun ilahiyun tatazayat. Kebaikan Allah yang bertambah-tambah terus. Karena Allah itu mukhalafatul lil khawadis, maka kebaikan Allah unprediction, tidak bisa diprediksi dengan otak. Contohnya, kalau rezeki hubungannya dengan manusia,
Setelah kita cari baru datang rezeki. Kita kerja 1 bulan kemudian baru dapat gaji. Kita nanam padi 4 bulan kemudian baru dapat. Kita transaksi baru dapat untung. Tapi kalau rezeki datang dari Allah, nggak usah kerja dikirim. Contohnya apa? Anak-anak panjenengan yang dititipkan ke perut ibu, perut istri panjenengan. 9 bulan 10 hari sang jabang bayi. Tidak pernah cari susu keluar. Iya kan? Apa ada bayi keluar sebentar cari bubur? Hidup. Mengapa? Rezekinya dikirim oleh Allah. Bertahan. Lewang jenengan di tempat yang begini saja berjam-jam nggak tahan lama kok. Saya sudah tahu yang di tengah sudah pantainya gini-gini. Sudah isyarat pengen pulang aja itu sebenarnya. Itu bayi Pak. 9 bulan 10 hari. Di perut istri panjenengan. Di tempat yang sempit, pengap, ventilasi nggak ada, jendela nggak ada. Pintu cuma 1. Kok bisa hidup? Berkah. Maka titipan saya supaya pengajian ada oleh-olehnya. Setelah ini nanti kita wiridkan. Amin. Supaya wiridan kita lebih mustajab. Dapat doa dari guru-guru kita. Mujiz-mujiz terdahulu. Saya ijazahkan. Sanggup? Kalau dijazahkan nanti jangan ditinggalkan. Kalau lupa dikodoi nanti. Ya. Nggak banyak kok. Sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Atau 200 kali setiap ba'da sholat. Dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibaca 24 kali. Mari diikuti bersama-sama. Ketika nanti saya bilang saya ijazahkan, semua jawab saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya azam, saya niat mewiridkan sallallahu ala Muhammad 1000 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 kali dalam setiap hari. Ijazah dari mujiz saya, dari mujiz-mujiznya, lillahi ta'ala, saya ijazahkan. Oh, saya ijazahkan lagi. Saya terima kalau saya bilang saya ijazahkan, siapa yang ijazahi saya? Balik lagi, balik. Kalau saya bilang saya ijazahkan, jawab saya terima gitu loh. Saya niat mewiridkan sallallahu ala Muhammad 1000 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 kali setiap hari. Ijazah dari mujiz saya, dari mujiz-mujiznya, lillahi ta'ala, saya ijazahkan. Allahumma taqabbal ijazatina hadhihi waj'al wasilatan liquwwati wa salamati dinina wa barakati ma atallahu ilaina minal umuri dunyatul ukhrawiyah. Allahumma ij'al hadzal multaqa ya Allah, hadzal majlis ya Allah, majlis maulid wa ta'lim riyadil jannah tahta ri'asati Habib Abdurrahman Baraba wa Kiai Haji Abdurrahim Sadali. Ij'al hadza majlis mubarak ila yaumil qiyamah wa majlis litansi intisari dakwah al-islamiyah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah fi Indonesia hadza ya Allah wa fi anha'il alam bi syafaati sayyidil anam habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna min ahli husnil khatimah, min ahli husnil khatimah bi barakati kalimati tauhid la ilaha illallah. ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Selamat berpisah. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.